فعليه فليتفضل مشكور. اللهم صل على محمد. Ini mau duduk apa berdiri? Ya emang ibu-ibu mas kan gitu. Iya dan mana yang berdiri gitu ya. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Yang kemarin ketemu saya waktu umroh ada nggak orangnya? Ada. Cuman viral ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini berangkat umroh semua, amin. Khususnya buat calon mempelai pengantin baru, mudah-mudahan nanti bisa berangkat umroh segera. Alhamdulillah berkah, bapak-bapak sehat semua. Ini saya lihat kumpul semua ini. Ada yang kumpul di sini, ada yang kumpul di pabrik kayaknya ya. Kita doain mudah-mudahan bapak-bapaknya sehat walafiat, tambah berkah, banyak rezekinya, tambah sayang sama bininya, duit bulanannya nambah juga. Oh kenceng banget amin. Yang di sini pada diem aja. Biar kata bensin naik ya bu ya, minyak naik, betul. Alhamdulillah duit belanja ibu-ibu mah kagak naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takaram ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata baginda Rasulullah, al-bahil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit, medit, koret, kikir, apalagi bu, mereknya hasa ya, itu adalah orang yang ketika telinganya mendengar disebut nama baginda Rasulullah, kemudian mereka tidak tergerak hatinya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang pelit. Nah, jadi untuk membuktikan diri kita ini pelit apa kagak, ketika mendengar disebut nama baginda Rasulullah, kira-kira kita bersalawat nggak sama Nabi? Ayo saya ulangin lagi. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran manusia yang paling mulia, yang dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tadi selesai pembacaan maulid, atau tadi kita baca maulid bareng-bareng, maka hadirlah baginda Rasulullah ke sini. Dan bagi Allah untuk menghadirkan Nabi itu gampang, simpel, mudah. Iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Pesan Nabi apa? Ketika hari Jumat, Nabi nggak nyuruh banyak-banyak baca Quran. Ketika hari Jumat, malam Jumat, Nabi nggak nyuruh banyak-banyak sedekah. Ketika malam Jumat, hari Jumat, Nabi nggak nyuruh banyak-banyak kita mengerjakan sholat. Apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksiru alayya minas sholati fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah dari kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Kalau perpindahan hari di dalam Islam itu terjadi sejak terbenamnya matahari, yaitu pada pukul 6 sore. Artinya ini malam namanya malam Jumat. Maka di malam Jumat inilah kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, kenapa Nabi nyuruh kita banyak-banyak sholawat pada hari Jumat? Karena Nabi sampaikan
turadu alayya minas salati ummati, disampaikannya salawat dari umatku kepadaku fi kulli yaumil Jumat, pada setiap hari Jumat. Faman kana aksarahum alayya minas salat fa aqrabu minni manzilah. Siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi pada hari Jumat, orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah di muka bumi ini, maka merekalah orang yang nantinya paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang solawat, tadi barusan kita baca marhaban, kita solawatan kepada baginda Rasulullah. Insya Allah acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantunnya cuma satu, Ibu. Ya, pantunnya ada janda jangan diganggu, anak gadis kudu dijaga. Udah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Gina Salma kawin juga. Alhamdulillah. Ya Pak ya, akhirnya nikah juga. Pak Dedi itu udah lama nungguin dari sejak dia lahir tuh diazanin telinganya, diazanin nggak dulu? Soalnya ada sebagian orang kagak boleh ngazanin anaknya, bolehnya buka lagu dangdut aja. Diazanin, sejak diazanin itu tuh Ustaz Dedi itu udah ngarepin nanti kalau anak saya ini besar jadi waladun solehah, dan insya Allah saya punya menantu, menantunya soleh juga. Amin ya rabbal. Nah, ngomong-ngomong ini nama menantunya siapa? Soleh bukan? Nah, nih saya perlu tahu namanya. Kalau lurah mah dijamin udah. Alhamdulillah, Gina Salma Alifia, insya Allah mudah-mudahan beliau berjodoh dan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungan yang halalan, thayyibah, warabbun ghafur, dalam pernikahan bersama dengan Julian Muhammad Fikra Aldi. Nah, berarti ini lahirnya bulan Maret. Ini bukti nih, buktinya ini Bu. Kalau orang ngasih nama anak tuh berdasarkan bulan kelahirannya. Namanya Julian, berarti lahirnya bulan Juli. Julian nikah, bukan Julian yang ini. Yang lain dapat istri namanya Aprilia, berarti lahirnya bulan April. Aprilia sama Julian punya anak, lahirnya bulan Januari, namanya Januar. Kebetulan besanan sama besannya namanya Mardi karena lahirnya bulan Maret. Si Mardi nikah sama Desi karena lahirnya bulan Desember. Mardi sama Desi punya anak namanya Novi, lahirnya bulan November. Akhirnya mereka besanan, punya cucu, cucunya namanya Kalender. Cocok nggak Bu? Cocok. Makanya kasih nama anaknya yang benar. Kasih nama anak, bapaknya orang Jawa, ibu orang Sunda, Jasun. Yang repot bapaknya orang Batak, ibunya orang Bogor, anaknya Batagor. Repot nggak Bu? Bapaknya Basuki, ibunya Komariah, nama anaknya Baskom. Ketemu lagi Rani, kawin sama Tatang, anaknya Rantang. Rantang sama Baskom nikah, punya anak Centong. Masya Allah. Kok ngomongin anak? Saya kan ngomongin ini yang mau nikah. Saya nggak lama-lama Ibu, soalnya habis ini ada acara lagi. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah malam ini saya berangkat ke bandara, langsung berangkat ke Jepang, Ustaz. Jepang, kebetulan Suzuka sama Nobita menikah. Masya Allah. Jadi ini Ustaz Dedi, Masya Allah. Ini Ustaz-Ustaz semua. Saya sampai lupa nyebutin ya. Ada Pak Lurah Edo, ada Daen, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ada saudara saya Ahi Nabila, ada Ilallah, Ustaz Abdul Khair, Ustaz Dedi, Ustaz Abdul Rahim, beserta seluruh Ustaz yang hadir. Ada Ustaz Asep, Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan Ustaz kita panjang umur, sehat walafiat semua. Mudah-mudahan Ustaz-Ustaznya kagak nikah lagi. Ibu amin, di sini mah nyesek. Alhamdulillah, dari sejak lahirnya Gina Salma nih, ya, sejak diazanin dan dikomatin di telinga kanan dan kiri, ini ayah udah berharap sama Allah.
nanti anak saya besar jadi anak yang soleha. Seandainya dia punya suami, dia kepengen punya suaminya yang soleh. Makanya insya Allah ini Julian calon menantu yang soleh. Amin. Selain soleh apa coba? Mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Yang paling penting di dalam pernikahan bapak dan ibu, ya, atau anak-anak kita, itu adalah ridho dari orang tuanya. Kenapa? Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridho kedua orang tua. Tidak ada satupun anak dan manusia yang berbahagia di dalam kehidupan rumah tangganya seandainya mereka tidak mendapat ridho dari kedua orang tua. Ibu-ibu dulu pas nikah diridoin nggak? Jawab yang jujur, diridoin nggak? Apa biar kata kagak diridoin tetap aja kawin lari, kan capek ya Bu ya. Tapi saya yakin di sini mah ibu-ibunya solehah semua. Amin. Tadi mau ke sini, datang ke sini pamit nggak sama suami? Wah di sini mah masya Allah solehah semua. Ini pamit sama suami ngomong papa, ya manggilnya apa Bu? Saya kebetulan baru pulang umroh, alhamdulillah. Jamaah saya sampai di sana, begitu nyampe ke kota Madinah, saya kasih tahu bahwasanya makam baginda Rasulullah ini adalah rumahnya Nabi ketika sampai ke kota Madinah. Nabi dulu membangun rumah tangga bersama istrinya yang paling muda, yang masih perawan ting-ting, yang bernama Sayyidati Aisyah. Jadi satu-satunya istri Nabi yang perawan itu adalah Sayyidati Aisyah. Selebihnya janda semuanya. Ya, makanya saya paling suka tuh sop janda. Nah ini Sayyidati Aisyah sama Rasulullah ini harus ditiru sama Gina. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang namanya Rasulullah kalau manggil istrinya, karena istrinya mukanya putih, ya mirip sama Gina putih. Jadi dipanggil sama suaminya apa? Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah. Karena kalau Sayyidati Aisyah ini malu Pak, ini pipinya merah karena mukanya putih. Nah jamaah saya kemarin alhamdulillah, begitu dia pulang dari kota Mekah dan Madinah, begitu dia ketemu sama istrinya, saya nggak tahu mungkin kesurupan jin dari mana. Begitu dia ketemu istrinya langsung dijeritin di bandara. Dia ngomong apa? Ya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Bininya begitu dipanggil ya Hajar Aswad, oh seneng, girang tuh, senyum dia girang. Begitu sampai keluar bandara, salaman, cium tangan, seneng dipanggil Hajar Aswad. Karena apa? Istri suaminya melihat di sana batu yang paling dikejar sama orang untuk dicium namanya Hajar Aswad. Jadi dia panggil istrinya ya Hajar Aswad. Begitu dia nanya sama saya, Habib, Hajar Aswad artinya apa sih? Saya bilang itu batu yang paling hitam yang ada di dinding Ka'bah. Selesai itu apa coba? Kopernya dilemparin gitu ya. Masya Allah. Jadi nanti ada panggilan-panggilan khusus setelah nikah. Gina manggilnya apa rencananya? Apa? Ayang, Mbak, anak, emas, abang. Ya, abang. Ini nih kalau lahirnya campuran tanah abang. Iya, masya Allah, Betawi punya. Ini calon suaminya orang mana ini? Orang Betawi, iya benar udah. Kita ini sama Pak, sebenarnya diciptain oleh Allah dari tanah, semuanya sama. Ya. Kalau yang hobinya ibadah rajin, insya Allah campurannya tanah suci. Ya, kalau hobinya berantem, ya tanah sengketa. Kalau hobinya belanja, tanah apa? Hai ibu-ibu, mikir ya dirinya, saya hobinya apa ya? Jadi mungkin campurannya di situ. Jadi Gina ini nanti campurannya sama tanah abang. Cocok kan punya anak, anaknya hobi belanja. Ibunya hobi belanja nggak? Oh hobi belanja online, hobi. Siap-siap jenazah dibawa pakai jenazah.
Jadi ini doa dari orang tua. Setelah kita punya anak, ya kita punya anak dikasih nama yang bagus, beres dikasih nama diakikah. Ketika wayahnya itu anak udah sampai umurnya untuk menikah, maka kewajiban orang tua untuk menikahkan. Setelah menikah nanti lepaslah tanggung jawab orang tua. Akhirnya Gina jadi tanggung jawab si abang. Jadi si abang lah yang akan bertanggung jawab untuk mendidik Gina, membimbing Gina, yang insya Allah keluarganya antil jannah. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya bu ya, tadi ibu-ibu kesini sama suami izin nggak? Jujur sama suaminya bikin dosa nggak tadi? Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang udah nyampe depan pintu mau keluar, belok lagi deh. Dia ngomong sama suaminya apa? Papa minta duit jajan apa? Dikasih sama suami 50.000. Ya pak 50.000 cukup apa? Dikasihlah 100.000. Terus dia bohong sama suaminya. Dia ngomong apa coba? Nanti kalau ada kembalinya mama kembaliin deh. Jujur pernah nggak kembali duitnya? Pernah kembali nggak? Udah nyampe, udah dikasih duit 100.000, udah mau buka pintu, balik lagi dia ngomong sama suaminya apa coba? Papa, maaf ya, mumpung hari masih panas itu jemuran di belakang jemurin kenapa? Piring jangan lupa, terus malam habis makan lupa dicuciin. Oh depan rumah berantakan banget, sapuin ngapa? Ada nggak ibu-ibu gitu di sini? Ada nggak? Di sini mah kagak ada, jauh 3 meter dari sini. Yang paling penting pertama apa? Kewajiban orang tua tadi untuk menikahkan anaknya. Maka ketika nanti sampai hari apa? Nikahnya hari apa? Hari Sabtu nanti bapak-bapak hadir nih dalam acara akad nikahnya, ada waqtul ijabah. Di dalam acara walimatul arsy, kenapa disebut dengan kalimat walimatul arsy? Karena satu-satunya pekerjaan yang menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya acara yang menggetarkan arsy-Nya Allah setelah kelahiran baginda Rasulullah yang menggetarkan arsy-Nya Allah, maka apalagi acara yang menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah acara pernikahan. Di hari pernikahan tersebut malaikat sibuk naik dan turun. Karena apa? Gembira, riang. Pada saat itu iblis sedih, setan sedih. Karena apa? Melihat bersatunya dua insan. Apa yang paling menggembirakan syaitan-syaitan sampai mereka mendapatkan reward dan penghargaan, yaitu perceraian. Kalau perceraian adalah hal yang paling membahagiakan mereka, maka pernikahan adalah hal yang paling mereka benci. Karena apa? Pernikahan ini sirajul aulia, ini adalah perjalanan para wali-wali Allah dan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka menikah. Ya, yang kagak nikah namanya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa masih muda, diangkat oleh Allah, belum sempat nikah. Nanti begitu di akhir zaman Nabi Allah Isa turun menjadi umatnya baginda Rasulullah, maka Nabi Allah Isa akan menikah. Jadi tenang aja buat para jomblo, mungkin kalian adalah jodohnya Nabi Isa. Tunggu aja sampai akhir zaman. Kalau ibu-ibu bukan, nanti anak cucunya insya Allah ada yang nikah sama Nabi Isa. Nanti saya tunggu undangannya. Ini adalah sunnahnya para nabi, khususnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling dibenci oleh setan, hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana waktu ijabahnya? Ketika nanti Ustadz Dedi salaman sama Julian, begitu dia salaman mau serah ijab kabul, nah disitulah kita berdoa. Kenapa kita berdoa di situ? Karena itu adalah al-waqtul ijabah, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doa-doa kita. Doa apa yang paling bagus kita baca pada saat itu?
barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sesuai anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa harapannya? Supaya kedua pasangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah akad nikah tersebut, maka berlakulah Al-Baqarah ayat 187. Apa bunyinya? Hunna libasulakum walakum libasulahunna. Pada saat itulah istri menjadi pakaian bagi suaminya dan suami menjadi pakaian bagi istrinya. Yang namanya pakaian, Bu, kalau dipakai kotor, lecek, enak kagak? Enak nggak, Bu? Pakaiannya kagak ganti seminggu, kagak diganti. Ada yang di sini begitu, ada nggak? Pengajian mah cakepnya luar biasa, giliran nyambut suami pulang ke rumah daster 80 jahitan. Pala kanan kiri pojok aja itu. Kaki salep apa? Ada yang begitu di sini? Agak ada di sini mah, agak ada. Di sana banyak pindahan dari sini. Alhamdulillah udah pada pindah ya, Bu. Yang namanya pakaian itu kalau dipakai dalam keadaan kotor, dalam keadaan lecek, pasti nggak enak. Nah, inilah perumpamaan kenapa Allah sebutkan istri sebagai pakaian dan suami pakaian, agar apa? Si suami bisa menjaga harkat, derajat, martabat, kehormatan istrinya. Semarah-marahnya bapak sama istri, jangan pernah mukul mukanya. Karena itu yang paling dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semarah-marahnya ibu sama suami, jangan pernah ngunciin pintu kamar buat suaminya. Paham, Bu? Karena kalau misalnya suami kagak ridho ibu tidur sendirian, maka semalam-malaman tuh pada saat ibu tidur didoain yang jelek-jelek sama malaikat. Mau begitu, Bu? Bapak-bapak kalau mukul muka istrinya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi jangan pernah pukul mukanya. Pukul yang lain pakai rotan. Masya Allah. Jadi dijaga. Yang namanya pakaian harus dijaga. Yang namanya pakaian harus bersih. Yang namanya pakaian harus rapi. Bagaimana caranya agar pakaian ini rapi dan bersih? Hidupkan suasana di dalam rumah dengan Al-Quranul Karim. Apapun, jika Al-Quran ada di dalamnya, maka pasti mulia. Ramadan mulia karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Umat baginda Rasulullah menjadi mulia karena apa? Kitab suci mereka Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia karena kemuliaan baginda Rasulullah, diturunkan kitab yang paling mulia yang bernama Al-Quran. Kayak pesan Nabi cuma satu, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang amat penting, yang seandainya kalian berpegangan dengan dua hal ini, maka demi Allah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya rumah tangga menghidupkan Al-Quran di dalamnya, menghidupkan sunnah Nabi di dalamnya, otomatis mereka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang disebut dengan baiti jannati, rumahku sebagai surgaku. Amin ya rabbal alamin. Kita doain mudah-mudahan Gina dan Julian menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahannya satu kali seumur hidup, menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pasangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah ya.
cukup ya. Nah, bapak-bapak udah pada ini ikan sepet, ikan gabus, tengah-tengah ada lemper, lebih cepat lebih bagus soalnya udah pada lapar. Emang ini jam berapa ini? Apalagi Pak Lurah nih, lama-lama nikah pernikahan ntar Pak Lurah pengen nikah lagi aja. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Akhirul kalam, kita harus banyak-banyak bersyukur. Pantunnya apa? Pergi haji ke kota Mekah. Jawab kalau cakep, susah bener ya jawab cakep dong. Oh, tanggal berapa sih ini? Oh, tanggal tua. Pergi haji ke kota Mekah. Mau berangkat? Beneran? Bulan depan mau? Ada duitnya? Ya itu yang jadi masalah. Pergi haji ke kota Mekah. Di sono kudu banyak-banyak tafakur. Kalau hidup kepengen berkah, kudu banyak-banyak bersyukur. Maka ini malam adalah acara tasyakur bin nikmah, tasyakur daripada Ustaz Dedi beserta keluarga besar. Karena apa? Sebentar lagi putri beliau yang pertama akan menikah. Insya Allah lancar sampai hari H. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, sehat walafiat. Begitu acara akad nikahnya insya Allah bisa hadir lagi. Mudah-mudahan Habib panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan pas acara akad nikahnya bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Dan ikut menyaksikan, siapapun yang menyaksikan sesuatu yang paling disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nanti akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Boleh jadi hadirnya kita ke acara akad nikah ternyata menjadi amalan yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah sepelekan acara akad nikah. Karena apa? Malaikat Jibril pernah berkeinginan menjadi manusia. Penyebabnya diantaranya yang pertama, beliau kepengen menjenguk orang sakit. Yang kedua, kepengen ikut menyolati jenazah. Yang ketiga, kepengen ikut mengantarkan jenazah. Dan diantara keinginan malaikat Jibril kepengen jadi manusia, beliau kepengen menjadi saksi acara akdun nikah, acara pernikahan. Bayangkan kalau malaikat Jibril aja kepengen datang dalam acara akad nikah, apalagi kita sebagai manusia. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam. Ayo semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bulan Maulid ini adalah bulan yang berkah. Maka apapun yang kita lakukan di bulan Maulid ini, terutama terkhusus sholawat kita kepada baginda Rasulullah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, di atas nampan ada selasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiahnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita dalam mengarungi hidup rumah tangga, bil khusus Ananda Bina Salma Alifia beserta Julian Muhammad Alfi Al-Aldi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Penyempurna daripada acara kita tutup dengan doa. Kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه سبحان الله بحمده وما حللناه من لا إله إلا الله وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس وفي هذا البيت هدية منا واسلة ورحمة من موائي بفضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وموالاه ثم إلى روح خصوصا المرحوم صاحبه المرحومة إيدا بن أسيك والمرحومة ماما بنت وكانتا والمرحوم سجل بن إسرائيل وبن إرسائي والمرحومة مداسي بنت سكردي والمرحوم مسود بن محمد بكري والمرحوم محمد بكري بن حجي حسن والمرحومة أم سلمة بنت كرستا سديرا ثم إلى والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء وحجابا وإتقا لهم من النار. يا عزيز يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار. اللهم اقضي حاجات أخينا Bapak Dedi sekeluarga khasa wa ananda ina Salma gina Livia min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma yassirhum al-yusra wa yujannibhum al-usra wa yuwaffiqhum lima yuhibbu wa yarda wa yaghfir lahum fil akhirati wal ula ويصلح لهم شأنهم كله ظاهرا وباطنا ولا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين ويعينهم على الدنيا بالدين وعلى الآخرة بالتقوى ويحفظهم فيما غضبهم عنه ولا يكلهم إلى أنفسهم فيما حضرهم وما توجههم فيه واسألهم من ربنا لهم وللمسلمين ويتم لهم ويبلغهم برحمته ما ترجو من رحمته ويكفيهم ما أهمهم وما لم
تم بهم في لطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وفقنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة المعظمة وسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وجيرانا من كل محنة وبؤس وضير. إنك ولي بكل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير. ربي دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikianlah atas nama pembawa acara kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya mewakili daripada tuan rumah Bapak Dedi beserta Ibu Andriani dan Ananda Salmagina Alivia mengucapkan ribuan terima kasih atas doa dan restu dari ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya agar esok acara akad nikah dan walimatil arusnya diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang dan lebihnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadallahu yakum billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'ala bi annana ta'arafna wa
Buat lagi apa? Iya, gitu deh. Ya, balik. Nah, ayo mana ini? Calon pengantinnya. Antennya. Pengantin. Ya, ayo pengantin ini foto dulu ya. Foto dulu tuh, foto dulu. Bro, antennya. Oke, foto dulu. Mana calonnya? Sini ya, siapa? Mana biarin sih. Ini sekeluarga dulu. Ayo, lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas, bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Nenek. Nenek. Ya, ayo nenek. Insyaallah. Ya. Ayo, Mas. Ini sama Mbak. Ah, ya. Ya, ya, bentar. Ayo. 1, 2, 1. Bebas. 1, 2. Tahu lihat yang mana ini? Udah lupa, udah. Sini ibu-ibu, sini. Ayo ibu-ibu. Ya, siap. Baru ibu-ibu. Udah. Ayo Pak. Sarifah. Ini Pak. Satu siang
masih oke.